warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, jamaah pengajian Ayom-Ayom rahimakumullah, semoga kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang mulia, di majelis yang mulia, di majelis ilmu, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ayom-Ayom senantiasa diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semua diberikan rizki yang halal dan thayyib. Amin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang belum anaknya atau cucunya belum dapat jodoh, semoga nanti mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Dan semoga kita semua yang aktif di pengajian Ayom-Ayom ini suka mencari ilmu, ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita mulai pengajian Ayom-Ayom pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum acara selanjutnya kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Arfan Lesmana. Kemudian yang ketiga adalah pengajian inti dengan tema Kurban, Haji, dan Persatuan Umat bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sudrajat. Kemudian jam 10.50 nanti 10 menit sebelum jam 11 insya Allah ada forum tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi dan terakhir adalah penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Mbah Mulyadi. Dan jemaah rahimakumullah, menginjak acara yang kedua adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Arfan Lesmana. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
أنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga menjadi amal soleh bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahimakumullah ya. Mas Arfan Lesmana ini warga RT 23 ya. Beliau dosen kedokteran hewan, masya Allah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada kucing yang sakit atau di rumahnya ada tikus, ada kecoa, boleh konsultasikan sama beliau. Ya, beliau dosen Unbra Universitas Brawijaya, sekarang lagi pendidikan S3 di UGM Universitas Gadjah Mada. Ya, minta doanya semoga studi beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, selanjutnya adalah pengajian inti dengan tema Kurban Haji dan Persatuan Umat oleh Ustadz Ahmad Sudrajat. Alhamdulillah ini temanya pas ya. Kita barusan 2 hari yang lalu sholat Id, kurban, kemudian jamaah haji juga sudah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah manasik haji. Dan di saat yang sama kita banyak daging, masih banyak daging Pak Bu di rumah? Masih, alhamdulillah. Tapi di sisi lain ternyata saudara kita di Xinjiang, di Uighur, di Myanmar, di Palestina, mereka semua banyak yang kelaparan, banyak yang dinistakan, dibantai, nauzubillah. Di sisi lain kita bergembira, tapi di sisi lain ternyata umat Islam masih terpecah belah. Oleh karena itu kita harus bersatu. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung tausiah dari Ustadz Ahmad Sudrajat. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Ahmad Sudrajat kami persilakan. Ya, nyuwun ngapunten sampai jam 11 kurang 10 gitu. Selamat. Untuk tanya jawab. Jadi masih lama. Jam 8. Oh, jam 8 mati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian ayem-ayem di Masjid Baitul Qadar dan sekitarnya. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, semua karunia, semua anugerah yang telah dilimpahkan Allah pada kita. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang luar biasa, termasuk kenikmatan kita dikumpulkan
oleh Allah di tempat ini pada hari ini, insya Allah untuk satu amal yang luar biasa, yaitu thalabul ilmi. Sebuah kesempatan juga bagi saya, sebuah kesyukuran bisa sowan lagi di Baitul Qadar, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian setelah berapa lama Ustaz? 3 bulan ya. Sejak sebelum Ramadan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh setelah mereka. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema terkait dengan kurban haji dan persatuan umat. Ya, ini kita sesuaikan dengan apa yang sedang hangat pada hari-hari ini, pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dari beberapa hari sebelum Idul Adha ya. Dan barangkali mungkin sekarang baru selesai setelah melempar jumroh ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, inilah tema kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kita mulai dengan apa yang sedang barangkali beberapa hari yang lalu. Ini adalah gambaran apa namanya, ini tadi adalah jamaah haji yang sedang mulai berkumpul di Arafah ya. Gunung yang ada di atas tadi adalah Jabal Rahmah, gunung yang diyakini sebagian orang tempat bertemunya Adam dan Hawa ketika turun dari surga ya. Disitulah kemudian biasanya jamaah berkumpul. Kalau sudah kumpul tuh biasanya kadang-kadang gunungnya nggak kelihatan karena semuanya ditutup dengan jamaah, dengan baju atau dengan kain ikhram yang warnanya putih, jadi luar biasa. Saat ini ada Bapak Ibu sekalian rahmati Allah sekitar 2 juta kaum muslimin yang berkumpul di Makkah dan sekitarnya, di Al-Muznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Saat ini sedang di Mina, dan dalam rangka untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul dalam pertemuan akbar tanpa memandang ras. Tidak ada orang melihat ini dari mana, Jawa atau dari Sumatera, ini Cina atau dari Eropa, tidak dilihat. Semua ras, warna kulit, kebangsaan, jabatan, kekayaan tidak dibedakan di sana dalam peribadatan itu. Bahwa mungkin tempat menginapnya, tendanya, fasilitasnya berbeda, mulai dari yang fasilitasnya penuh masuk masuk ke tenda di Mina itu langsung kemudian ketemu dengan kulkas isinya semua buah-buahan, minuman dingin ada. Tapi juga ada yang koboinan gitu ya, yang untuk bisa makan berharap pada kemurahan orang lain. Ada yang di sana, semuanya berkumpul di sana. Dan lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah yang kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kurban. Saya tidak tahu kemarin Baitul Qadar motong kambing hari apa Pak? Bangun hari Jumat. Ada yang hari Sabtu. Kalau tadi saya sebelum kesini motong sapi dulu di Giwangan. Jadi nyumpang ini mungkin agak berbau asap karena sekalian ngibasi nyate gitu.
Bapak Ibu sekalian mati Allah, luar biasa. Ini Masya Allah, suatu hal yang harus kita syukuri. Nah, ibadah kurban sendiri Bapak Ibu sekalian mati Allah, maaf, ibadah haji sendiri Bapak Ibu sekalian mati Allah, itu ibadah yang luar biasa. Ada pelajaran-pelajaran yang penting yang disampaikan oleh Allah melalui ibadah haji ini. Di situ ada keimanan, dibuktikan apakah orang betul-betul beriman kepada Allah. Yakin enggak? Karena boleh jadi ada saat ini ada sebagian di antara orang-orang, bahkan termasuk mereka yang mengaku muslim itu bersikap nyinyir kalau dalam bahasa kita, bahasa anak muda itu. Bersikap ngapain juga buang-buang uang ke sana. Hanya membuat kaya pemerintah Arab Saudi kan gitu. Ada yang nabung atau yang melewati masa tunggu sampai puluhan tahun agar bisa berangkat ke sana. Ada yang menghabiskan bahkan ratusan juta untuk bisa ke sana. Meskipun tahun ini yang haji furoda gagal berangkat. Jadi kalau memang Allah itu menghendaki siapa yang berangkat, siapa yang tidak, itu mudah sekali. Mereka yang sudah siap mungkin sampai 900 juta, orang ada yang sampai bayar 900 juta, tapi akhirnya nggak bisa keluar, nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena visanya nggak keluar, karena visa furoda tidak keluar. Kalau mau reguler ya, kalau Jogja ini 34 tahun kalau nggak salah nunggunya. Bayar saiki makanya 35 tahun. Lah kalau saya sudah 50 tahun lebih ini ya, baru berangkat umur 90 tahun kan yo meninggal. Ya Allah. Maka saya berharap sebenarnya bisa berangkat tahun ini dengan koboi, tapi ternyata sangnya juga belum ada. Bukti keimanan, bukti ketaatan juga. Ketika di sana itu kemudian taat kepada Allah, melaksanakan berbagai tuntunan atau kemudian melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena boleh jadi ada orang yang naik haji itu untuk istilahnya ya, untuk status sosial ya. Aku mau munggah haji. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak disebut namanya lengkap dengan gelar hajinya itu jadi kurang berkenan. Jenengku rasa nuwi tambah atau hajat. Ada juga terkait dengan persatuan di situ. Karena sekali lagi tidak ada di sana, tidak ada kemudian pembedaan mana yang kaya dengan yang miskin. Semuanya menjalani manasik yang berdoa di sana ya, semuanya ada di sana. Mengalami barangkali panas yang sama. Apalagi di Mina misalnya, siapa yang datang duluan ya dia bisa milih tempat. Kalau zaman dulu itu ada hadis Rasul, Mina munahun man sabak, kata Rasul. Mina itu menjadi tempat siapapun yang datang duluan. Datang duluan bisa milih tempat. Nah kalau sekarang sudah tidak begitu, tapi sudah diatur. Ini kemah untuk orang Indonesia di sini, orang Arab di sana dan seterusnya, Eropa di sebelah mana dan seterusnya. Ada juga ukhuwah, ada di situ ada ukhuwah, ada persatuan, persaudaraan. Karena ketika di sana itu orang tidak bisa kemudian egois. Bagaimana ketika kemudian di tengah jalan mereka misalnya kehausan, ada yang menyiapkan minum dan seterusnya. Ini pelajaran-pelajaran yang ada dalam ibadah haji. Sayangnya Bapak Ibu sekalian mati Allah, persatuan umat itu ketika kumpul di Padang Arafah, menjalani perjalanan mulai dari Arafah kemudian ke Musdalifah, dari Musdalifah kemudian ke Mina, bolak-balik melempar jumroh, nanti kembali lagi untuk untuk tawaf wada dan seterusnya, itu sayang sekali ya, hanya sampai di sana. Begitu kemudian kembali ke negerinya, mereka kemudian sudah mikir urusannya dewe. Seolah kemudian tidak ada lagi perasaan bahwa mereka itu punya saudara di belahan dunia yang lain yang barangkali mengalami kesulitan. Gampangannya kalau kita mikir urusan dewe, rampung, mikir urusannya wong
Rio kan begitu kan, nanti mungkin kita pulang ke rumah juga sudah saat ini barangkali lupa gitu ya, tapi begitu pulang ke rumah kemudian oh ternyata izin B utang, oh ternyata anaknya minta ini itu bayar sekolah, ini ntar lagi tahun ajaran baru sudah langsung mulai pening lagi gitu ya. Maka kadang-kadang ketika kita mendapati persoalan semacam itu, kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Urusan kita saja sudah susah kok. Tidak mikir liyane ya. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan kita. Ketika kita mikir persoalan kita sendiri nggak selesai, itu kemudian jangankan mikir orang lain, mikir diri sendiri aja nggak selesai. Sehingga ketika ada saudara-saudara kita yang barangkali membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita, bahkan mungkin hanya doa kita barangkali merasa lupa dengan itu semua. Sayangnya itu. Bapak Ibu saudara Allah, padahal keimanan kepada Allah dan ketaatan secara total pada syariah itu akan menyatukan kaum muslimin. Coba bayangkan, kenapa kemudian ketika haji itu di satu tempat, di waktu yang sama. Coba bayangkan andai kata misalnya haji itu kemudian bisa sak wayah-wayah. Pengen haji saiki, misalnya di bulan Muharram itu misalnya, atau misalnya di bulan Rajab misalnya. Apalagi ketika tempatnya kemudian itu boleh bebas. Dulu sempat ada ulama loh Pak, yang kemudian usul gimana kalau kemudian ibadah haji itu bisa dilaksanakan tidak tersentral, tidak terpusat di Makkah dan sekitarnya, tapi yang di Indonesia yang boleh di Jakarta gitu ya, ada yang boleh di demikian antusiasnya kaum muslim itu sehingga kemudian orang harus atau rela menunggu sekian puluh tahun untuk bisa haji. Mina itu konon kabarnya sudah diperluas tempatnya, karena kalau Mina sebagaimana pada masa Rasul itu nggak cukup lagi memuat, di situ ada tenda-tenda dan seterusnya, sudah diperluas. Arafah juga demikian, batas Arafah itu dulu sekian, kemudian sudah diperluas lagi. Supaya apa? Supaya bisa menampung jutaan jamaah. Itu kan dan itu semua usulan untuk mengadakan haji di Jakarta dan sebagainya itu kemudian ya langsung tertolak. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan haji itu ya di bulan Zulhijjah, di awal-awal bulan Zulhijjah, tempatnya juga di sana. Dan di tempat yang lain tentu ada maksudnya di situ. Kemudian semuanya kemudian wukuf ya 9 Zulhijjah, nggak ada yang kemudian saya mau Rajab saja lah. Ya kalau di bulan Rajab ya tidak seramai di luar bulan Zulhijjah, di luar bulan haji ya tidak seramai itu, meskipun selalu ada jamaah setiap hari, tetapi tidak seramai itu. Jadi kenapa kemudian Allah menyatukan tempat, menyatukan waktu, itu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan persatuan. Dan mestinya kemudian tidak hanya dalam masalah ibadah, tetapi juga dalam persoalan yang lain. Kenapa? Karena syariat Allah itu mengatur sampai ke persoalan-persoalan keseharian kita, utang piutang kita, kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kita bersikap dengan anak kita, dengan tetangga kita, dan seterusnya. Makanya mestinya persatuan itu ada di situ juga, bukan hanya pada saat ibadah haji. Nah kita lihat lagi, bersamaan dengan bergeraknya jutaan jamaah haji dari Musdalifah. Jadi kalau manasiknya itu mulai dari wukuf ya, berdiam di Arafah, kemudian setelah itu kemudian ke Mina, sebelum ke Mina melewati Musdalifah, di Musdalifah melewatkan 1 malam saja, bermalam di sana di bawah bintang gemintang. Kemudian setelah itu pindah ke Mina ya. Kalau yang mestinya biasanya dari Musdalifah ke Mina itu naik bis ya. Meskipun bisnya ya
tidak bisa berjalan lancar dengan kecepatan yang tinggi, enggak, karena pasti padat sekali. Tapi untuk haji tahun ini yang pun kayaknya agak kacau ini. Dari Musdalifah itu banyak yang jalan kaki ke Mina. Udah berapa kilo itu? 6 kilo. Ya tergantung perkemahannya ya. Makanya kan kalau saya tidak bercita-cita untuk haji di umur 80-an ya, kenapa? Karena membayangkan ketok wis susah. Tapi kalau sekarang mumpung masih bisa jalan jauh gitu. Kemarin itu ada yang mencoba menghitung yang mulai dari tawafnya, kemudian dari sa'inya, kemudian setelah itu dari Arafah ke Mina, kemudian ke Musdalifah ke Mina bolak-balik baik Jamarot, itu total itu sekitar 90-an kilo perjalanannya. Ada yang pakai bis tapi banyak yang jalan kaki ya. Kalau yang sudah biasa muter pasar kayaknya nggak apa-apa kuat. Nah, pada saat tanggal 10 Zulhijjah itu, pada saat jamaah haji itu berjalan dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh, pada saat yang sama tanggal itu kaum muslimin di tempat yang lain melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, menyembelih hewan kurban. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin mungkin bukan sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah kurban itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pengorbanan beliau ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, anak yang sudah ditunggu kelahirannya sekian lama. Dan ketika sudah beranjak dewasa, Allah memerintahkannya untuk disembelih. Terbayang Bapak Ibu, andai kata itu terjadi pada kita, minimal kemudian alasannya banyak orang yang Allah lo dawe Gusti Allah ya. Ya itulah namanya cobaan. Cobaan apa ujian? Ya ujian, cobaan atau ujian itu sama saja. Namun ternyata keimanan Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan pada perintahnya membuat mereka membulatkan hati melaksanakan perintah Allah dan menyampingkan, menyingkirkan perasaan yang berat. Pasti berat. Kalau kita datang ke sini aja kadang-kadang masih merasa berat kok. Oh iya loh. Wah, gawe nang omah sih oke. Niat. Ya loh. Apalagi bapak-bapak, pikir resik-resik omah belum rampung. Kayak lho, sukete wis njembrung. Berangkat ke sini saja itu butuh pengorbanan. Mungkin tidak jauh, wong cuma aja di sekitar sini. Mungkin ada, saya nggak tahu ada yang jauh atau tidak. Tetapi masih ringan. Itu pun ada cobaannya, ada ujiannya. Dan kita teringat dengan apa yang disampaikan Allah, menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya sudah sampai kepada sa'ya, dia sudah bisa diajak untuk ngewangi wong tuane. Kalau bahasa saya, anaknya sudah mulai masuk ke masa-masa perbudakan. Wong tuane bisa membudak tuh kok tegas le. Diwangi nak bapak dicekeli iki apa ondone bapak arep munggah gendeng dan ini gendeng bocor. Itu anak-anak sudah mulai bisa diajak bekerja. Maka kemudian qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami, sungguh aku melihat pada mimpiku, anni albahuka, aku menyembelihmu. Dalam mimpi itu aku menyembelihmu.
Nah, Ibrahim kemudian bertanya kepada putranya, kepada Ismail, fanzur madza taro, kira-kira gimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim itu tidak langsung langsung dijak gitu saja, tidak ditanya dulu. Fanzur madza taro. Ternyata anaknya mengatakan, Ismail mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Berarti putranya yo manut luar biasa. Itu dalam usia berapa ya? Iya, kalau di sini maaf saya itu berarti dia sudah bisa bekerja keras. Diajak bekerja ya remaja Pak, belasan tahun. Belasan tahun. Kalau balik ya? sudah, kalau kurang lebih ya mungkin sudah, kalau mahasa ya sudah bisa diajak ikut bekerja. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini saya pikir bukan cerita yang baru, tetapi kita mencoba mendekatkan dengan diri kita. Sejauh mana kemudian kesiapan kita untuk berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pertanyaannya adalah, lalu di mana semua pelajaran penting dari ibadah haji dan kurban itu ketika kita sudah selesai? Saat ini sudah selesai, kurban sudah selesai, kambing sudah disembelih, barangkali kita sudah makan sate, tongseng dan seterusnya, bahkan daging masih kita simpan di freezer. Daging saya tahun lalu ternyata masih ada. Di dalam freezer itu masih ada ternyata. Yang dikotakin pakai itu masih ada, ya Allah. Nah, ketika itu semuanya sudah lewat, pertanyaannya nanti haji, para jemaah juga sudah kondur, kita mengadakan menyambut yang barangkali hari ini yang ada di sini pasti tidak berhaji hari ini ya. Nah, besok ketika saudara-saudara kita kondur, nanti kita akan ke rumahnya berkunjung dan seterusnya. Pertanyaan yang kemudian menggelitik kita, yang mestinya kemudian kita tanyakan itu adalah, lalu apa pelajaran yang bisa ditarik dari apa yang sudah kita lewati? Korban itu kemudian efeknya apa untuk kita saat ini? Ya, tadi Dimas mengatakan berat badannya bertambah ya. Hasil dari Idul Adha. Apakah hanya begitu? Besok tahun depan nambah lagi gitu. Lalu mana pelajaran yang sudah kita dapatkan, yang Allah berikan? Jadi ibaratnya kayak Allah itu kayak guru yang memberikan pelajaran kepada kita, ngajari kepada kita, kowe kudune ngene. Ada hari-hari tertentu di mana kita diingatkan untuk belajar masalah itu, tapi begitu kemudian pelajaran sudah lewat, ya kayak anak-anak kita kemudian diajari apa mau neng sekolah deh, lali yang lupa, tidak bersisa sedikit pun, pengorbanannya tidak bertambah, ketaatannya ya di situ-situ saja. Padahal kita sudah melewati melewati Idul Kurban itu berkali-kali. Mungkin sudah ada yang haji dan mungkin hajinya tidak satu kali. Kalau belum sempat haji ya umrohnya mungkin sudah berkali-kali. Ada teman saya yang umrohnya itu kayak minggulan yang Sleman gitu ya. Kayak piknik ya? Kayak piknik aja. Tahu-tahu dihubungi kok nggak ketemunya, mampun Ustaz, baru selesai subuhan jam 10. Loh kok subuhan? Lah subuhannya yang Mekah ya. Jadi pergi umroh itu enteng sekali. Pertanyaannya kan kemudian pelajaran apa yang didapatkan, apa yang tersisa? Ketaatan, persatuan dan ukhuwah itu ada di mana sekarang? Bapak-Ibu sekalian Allah, ini ada satu
Maaf. Ini tadi curhatnya saudara kita di Gaza. Sudah 2 tahun mereka itu berkorban. Bukan korban berupa sapi, kambing, bukan. Yang menjadi korban itu adalah anak-anak mereka, orang tua mereka, istri mereka, saudara-saudara mereka. 2 tahun. Dan apa yang kemudian kita lakukan? Pertanyaannya begitu. Beliau mengatakan bahwa kami ini dibantai, orang tua kami dibantai, pemuda kami dibantai, nisa perempuan kami dibantai, anak-anak kami dibantai, dan kalian tetap tidur. Kalian tawaf mengelilingi tawaf di Makkah, melaksanakan ibadah haji, umroh dan seterusnya. Sementara kami ini 2 tahun mengorbankan tidak saja kambing, tidak saja sapi, tetapi anak, istri, orang tua mereka. Pertanyaannya adalah, apakah ini umat? Kalau tadi pertanyaan dari beliau ya, apakah ini umat yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Lah, tidak. Demi Allah, tidak. Umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah tidak akan begini nanti. Karena pasti tidak akan bisa tidur, pasti tidak akan bisa bersenang-senang hanya dengan menunggu pembagian daging kurban. Saya sampaikan di gambar berikutnya, video berikutnya. Ini adalah video kelaparan dan kehancuran yang ada di sana, Bapak Ibu. Video dan semacam ini banyak sekali beredar di media sosial. Saya hanya mengambil saja. Itulah kehancuran, dan itu belum selesai, Bu. Itu masih ibaratnya setiap hari. Kemarin ada seorang petugas kesehatan yang bertugas di sana diberikan kesempatan oleh, jadi Israel ini ingin menunjukkan bahwa saat kami ini juga berbuat baik loh, gitu, dengan membolehkan beberapa petugas medis itu datang ke sana. Dan beliau kemudian muter video menyampaikan macam-macam itu. Tiap malam, tiap hari itu tidak ada hentinya. Tembakan-tembakan itu tetap saja hancur. Rumah sudah hancur itu masih ditembaki. Sesuka mereka dan nggak ada pertanggungjawaban. Mereka hanya bisa mengatakan tidak ada masalah, ini yang mati kok, kemudian anak-anak, buat mereka itu nggak masalah. Termasuk untuk tenaga kesehatan, kan beberapa kemarin ada yang kemudian bukan hanya ditembak dari dari atas gitu ya, pakai pesawat, pakai drone gitu. Tapi diikat dulu, disiksa dulu, baru kemudian dibunuh. Kemudian
kemudian supaya tidak ketahuan dikuburkan di situ, tapi kemarin terungkap. Itu tenaga kesehatan bukan dari orang Gaza. Apakah Hamas? Apalagi jangankan Hamas, penduduk Gaza aja bukan. Dan itu terjadi. Wartawan yang mereka memberitakan apa di sana seperti apa itu juga nggak bisa aman. Dan derita mereka itu mestinya menjadi derita kita. Nah, pada sisi yang lain Bapak Ibu saya ini ada berita. Donald Trump mendapatkan investasi fantastis senilai 1,4 triliun dolar atau 23.000 triliun rupiah dari Uni Emirat Arab. Hal itu terjadi di akhir lawatan Trump di sejumlah negara pada Jumat 16 Mei 2025. Trump juga menyaksikan langsung pemesanan 200 miliar dolar dari Qatar Airways untuk pembelian pesawat Boeing. Sebelumnya Amerika Serikat juga mencetak sejarah dengan kesepakatan senjata terbesar bersama Arab Saudi senilai hampir 142 miliar dolar. Total investasi dari Riyadh bahkan mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, demi mendapatkan investasi dari Arab Saudi, Trump juga membuat keputusan mengejutkan dengan mencabut sanksi terhadap Suriah. Ia juga membuka jalan pertemuan historis dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sarraj. Langkah Trump ini didorong oleh tekanan dari Pangeran Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Erdogan menjadi babak baru hubungan Amerika Serikat dengan Damaskus setelah puluhan tahun membeku. Pada saat yang sama, ternyata pemimpin-pemimpin Arab yang lokasinya itu berdekatan dengan Gaza, dengan Palestina itu justru kemudian akrab-akrab dengan Trump. Biaya menurut informasi dari dokter yang sampai kemarin cerita itu, setiap harinya itu Israel itu menghabiskan sekitar 2,3 triliun untuk perang setiap hari. Jadi kalau perangnya sekarang sudah 2 tahun, panjenengan bisa hitung 2,3 kali. Jadi untuk untuk senjata yang ditembakkan untuk menggaji tentaranya itu 2,3 triliun per hari. Pertanyaannya duitnya sopo? Nah, itu uangnya siapa? Ya tentu bukan punyanya duitnya Israel sendiri, tapi ini bantuan dari negara-negara semacam ini, dari Amerika, dari negara-negara Eropa. Nah, negara-negara Arab memang tidak membantu, tapi membantunya melewati siapa? Amerika. Susahnya begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika bikin kesepakatan semacam ini, apa tidak merasa itu bagian dari saudara? Nah Bapak Ibu sekalian, Allah, ini yang menjadi intinya saya sampaikan 10 menit. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Maka pertanyaannya kan susah. Gimana caranya bantu? Wong masuk ke sana saja itu nggak bisa Bapak Ibu. Dan masuk ke Gaza itu nggak bisa. Panjenengan menyumbangkan sekian untuk beli misalnya selimut, baju, obat-obatan, makanan, itu nggak bisa masuk ke sana. Kalaupun bisa masuk itu ya mungkin secukupnya saja. Saya itu kemudian ditutup lagi. Jadi Gaza itu ditutup muter Bapak Ibu, tembok. Jadi pertanyaannya kan apa yang bisa kita lakukan? Saya sebagai ibu-ibu Baitul Qadar ini pengajian ayam-ayam ini bisa ngapain? Apa yang harus dilakukan? Dan Bapak Ibu sekalian Allah, tentu mungkin tidak bisa secara langsung kita datang ke sana. Tidak bisa secara langsung kita memberikan apa yang kita punya. Bagi yang muda-muda juga tidak bisa kemudian langsung angkat senjata datang ke sana. Apa yang dilakukan? Saya 4 saja ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Allah, tidak secara langsung. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, keimanan kita ini menuntut kita untuk taat. Itu dulu. Kita yakini dulu bahwa keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah pada hari akhir itu tidak cukup dengan lisan. Aku beriman, tidak cukup, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan.
Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas, tidak selayaknya ada mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Kalau Allah sudah menentukan suatu ketetapan, Allah sudah menentukan sebuah aturan, maka tidak ada lagi ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada lagi bagi mereka pilihan kecuali untuk taat dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Allah menetapkan bagi kita misalnya bagi yang mampu korban. Korbannya bisa kambing, bisa sapi untuk 7. Pertanyaannya isora diganti pitik 100, nggak bisa. Itu contoh paling sederhana saja. Bisa nggak diganti dengan apa? Diganti kerbau bisa. Kalau di Kudus sana sotonya bukan soto sapi, sotonya soto kebo. Jadi kalau Allah sudah menentukan syariat, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin itu kecuali taat. Yuwis sami'na wa ata'na. Dawi sholat, dawi misalnya zakat bagi yang mampu, ya berzakat, tunaikan. Ketika diminta untuk thalabul ilmi, untuk belajar, maka ya sami'na wa ata'na. Dan ternyata seperti saya sampaikan itu, semakin kita belajar, semakin banyak kita belajar, kita menjadi semakin merasa tidak tahunya semakin banyak. Yaitu, maka wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesatan yang nyata. Ini yang pertama. Jadi kalau kita beriman, maka kita wajib untuk taat. Yang kedua, ketaatan itu harus secara kafah. Kafah itu berarti gimana? Seluruhnya, totalitas. Nah kadang-kadang kita ini dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau urusan kurban, urusan haji itu kita sangat taat, kemudian harus memperhatikan iki bener apa iki takbirane Allahu Akbar ping pindho ping telu. Itu kita sangat rigid, kita sangat hati-hati jangan sampai menyelisih dawuhnya Nabi. Tapi begitu kemudian diperintahkan untuk membantu saudara-saudaranya, kita kuwi keri wae. Itu belakangan lah, itu bukan urusan kita lah, dan seterusnya. Padahal ancaman Allah luar biasa dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah engkau hendak beriman, yakin dengan sebagian isi Alkitab, wa takfuruna bi ba'd, tapi mengingkari, tidak meyakini perintah Allah yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, dan tidak adalah balasan untuk orang-orang yang demikian kecuali illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan di hari akhirat nanti akan dikembalikan pada azab yang pedih. Jadi ketaatan itu tidak pilih-pilih. Kalau ini perintah Allah laksanakan, kalau ini sesuatu yang harus ditinggalkan, ya ditinggalkan. Terus bagaimana kita tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilaksanakan? Ya berarti harus ngaji dan seterusnya. Ini yang kedua, kafah. Kemudian yang ketiga itu kita harus yakin bahwa taat itu menuntut pengorbanan. Dan itulah balasan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu, yaitu Ibrahim alaihissalam, itu sudah membenarkan, yakin dengan mimpi itu.
maka inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yakin bahwa balasannya itu sesuatu yang pasti. Kita ini diberi janji oleh Allah, dan kita ini kalau kita beriman maka yakin dengan janjinya, yakin dengan sepenuhnya, dan pasti Allah akan memenuhi janji. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi sungguh ini suatu ujian atau cobaan yang nyata. Cobaan yang nyata lainnya banyak. Ya tadi ketika mau datang ke masjid pengajian ayom-ayom pagi ini, masih ingat ternyata tadi begitu hujan turun mungkin langsung teringat, waduh aku ya kenapa ini nanti. Loh, kalau santri begitu Bu. Kalau santri itu lagi belajar atau terus langsung jemuran. Ya oke lah. Bukan berarti kita nggak boleh memikirkan hal itu, boleh, tapi kemudian ada langkah-langkahnya. Gitu. Jadi pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, yakin pun tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tapi sekali lagi, untuk bisa membuktikan apakah ini tidak sia-sia, itu sesuatu yang pernah saya sampaikan, butuh apa istilahnya, pengalaman spiritual, butuh dibuktikan kadang-kadang itu. Betulkah kalau saya sedekah sekian dibalas oleh Allah untuk berlipat ganda? Itu kalau kita belum sedekah betulan dengan pengorbanan yang luar biasa, maka ya kadang-kadang kita tidak merasakan hasilnya langsung. Mungkin pernah saya cerita, tidak usah ceritakan lagi ya. Intinya adalah bahwa pengorbanan kita, baik pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan apalagi harta, pikiran. Ya. Yang haji itu haji itu bukan hanya ibadah apa? Bukan hanya ibadah fisik. Ya, tapi juga ibadah mental, ibadah apa namanya lagi, kesabaran, ibadah harta gitu ya. Dengan harta kita, mal kita. Ya, satu lagi. Tinggal satu. Ini yang penting. Karena temanya adalah persatuan. Taat itu tanpa sekat. Ini istilah saya biar tulisannya bagus saja. Taat tanpa sekat. Ketika taat kepada Allah, kita akan ketemu dengan bermacam-macam orang yang barangkali pemahamannya berbeda, lokasinya berbeda, negaranya berada di luar batas negara kita. Tapi ketika taat, maka tidak ada sekat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali ya ketika kita beribadah, ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain, itu kita akan ketemu dengan bermacam orang dengan pendapat yang berbeda. Kadang-kadang mungkin pernah saya sampaikan, nanti ketika kita di Makkah, ketika kita tawaf itu ya kita akan bertemu dengan orang yang misalnya contoh ketika menyentuh istrinya itu ya nggak batal. Ya karena memang pendapatnya berbeda. Kalau jamaah haji Indonesia itu rata-rata kemudian pasti sabuknya itu ada talinya di belakang. Besok gunanya Bu, sabuk bapak-bapak itu ada pegangannya, ada talinya di belakang. Untuk apa itu? Untuk pegangan ibu-ibu istrinya. Kenapa? Karena meyakini bahwa bersentuhan dengan istrinya itu membatalkan wudhu, jadi membatalkan ya. Maka ketika tawaf kok bersentuhan dengan istrinya misalnya, wah wudhu meneh gitu. Padahal kalau panjenengan ketemu dengan misalnya orang dari lain tempat ya istrinya digandeng saja. Karena memahami bahwa menyentuh di situ tidak membatalkan. Yang menyentuh yang membatalkan itu pambutan misalnya jima ya, berkumpul campur suami istri itu baru batal. Nah itu contoh bahwa kemudian kita ketika ibadah haji itu kita tidak meributkan hal-hal semacam itu, bersatu saja untuk melaksanakan manasik, taat, takor kepada Allah.
Kenapa? Karena tanpa sekat mestinya, nggak beda-bedain ini yang warna kulitnya apa, enggak. Demikian pula ketika kita ini berada di Indonesia, dilarang memang dilahirkan sebagai orang yang lahir di negeri ini, tidak boleh kemudian merasa bahwa kayak itu urusanku, kayak wong Arab kok, ya urusannya wong Arab, kayak urusannya wong Cina, yang di Xinjiang, yang di Uighur itu kayak Cina, atau mereka yang tinggal di pedalaman Afrika sana yang kulitnya hitam-hitam, gitu ya. Ketemu di Mekah itu ya begitu banyak orang yang warna kulitnya beda-beda, mulai dari yang putih sekali sampai yang hitamnya itu sudah melewati sudah tidak bisa disebut sebagai hitam lagi ya. Hijau. Tapi kan Allah tidak melihat hitam putihnya kulit itu sebagai takaran kebaikan, karena yang diukur adalah takwa. Nah karena itu mestinya taat tuh nggak pakai sekat. Oh kayak gitu, kayak itu ormasku kayak. Aku rasa juru pemahamannya. Nah kemudian disingkiri, diasingkan dan seterusnya. Tidak boleh begitu gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian Allah, terakhir matur nuwun. Terima kasih dari saya atas semua kesempatan untuk bisa matur di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari Ustaz Ahmad Sudrajat pada kesempatan pagi hari ini ya. Monggo Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini sudah mendekati jam 11, jam 10:56, kita buka satu saja pertanyaan. Namun terjadi satu saja. Ya, itu lambatannya. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan satu mawon. Nanti kan habis ini kita ada makan-makan insya Allah. Ya, monggo Bapak Ibu, kalau nggak ada akan kita info. Oh Mbah Mul, monggo Mbah Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu kagem isi acara pertanyaan ingkang kula suwunaken besok hanya satu saja. Bagaimana caranya kita bisa taat dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pendek tetapi jawabannya bisa panjang. Maka saya jawab seperlunya atau sesuai dengan waktu yang tersedia. Bagaimana bisa taat dengan sebenar-benarnya? Ya, ini yang diingatkan oleh para khotib setiap kali Jumat, khutbah Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi memang tantangannya di situ taat itu. Dan itu mesti kemudian diawali dengan selesainya, kalau dalam bahasa kitab itu Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro itu kalau dalam bahasa kita ini adalah ikatan yang besar. Pertanyaan yang sebenarnya dihadapi semua manusia. Tentang apa itu? Tentang dari mana kita, di mana kita sekarang, terus setelah mati kita ke mana. Dan kaitan antara ketiganya, antara sebelum dunia, dunia, dan setelah dunia itu ada kaitannya. Apa kaitannya? Bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, ternyata Allah juga paring aturan. Ini dulu yang harus kita ketahui. Jadi kita ini bukan lahir terus bebas. Wah aku mau baik terserah aku, tidak. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah paring aturan. Oleh karena itu, agar kemudian kita ngerti bahwa aturan Allah seperti apa, memang kemudian mau nggak mau harus ngaji.
Paling tidak adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu hukumnya dulu. Ini ada air putih, saya merasa haus, boleh nggak saya minum? Boleh. Kenapa boleh? Karena harus Karena halal gitu. Ya harapannya kan tadi ketika ditaruh di sini kan buat saya tuh. Berarti ini contoh bahwa ini sudah dihidangkan. Kalau ini masih posisinya masih di sana, mungkin saya merasa, oh ya jangan punyanya masih Iqbal kan gitu. Tapi ketika sudah digeser ke situ, ternyata gue laku tuh. Oh berarti halal buat saya. Halal zatnya, halal apa secara hukumnya pemiliknya, maka saya boleh meminumnya. Ketika minum gimana? Oh ternyata ada tuntunannya. Oh didahului dengan basmalah. Itu semuanya kita ketahui dengan apa? Ngaji, dengan belajar. Jangan khawatir ketika kemudian semakin banyak ngaji itu ada teman yang gojekan. Semakin banyak ngaji ternyata semakin sulit hidup ini. Nah ngopo? Lah kemudian ngerti gini rentuk. Besok anak sekolah butuh duit banyak, nggak punya uang, pinjam di bank, boleh nggak? boleh. Kalau pinjamnya di bank boleh, nggak boleh salah. Masalahnya banknya kemudian memberikan aturan. Nek balikin nilai 1 juta ki orang bali 1 juta, nek bali 1,2 juta. Lagi apa iki yang 2,5 yang 200.000 ini apa? Nah itu kita harus tahu dulu ini hukumnya apa. Kenapa? Karena Allah memberikan aturan sebenarnya. Nah setelah itu sudah tahu aturannya, maka kaitan berikutnya adalah apa? Dengan kehidupan setelah mati. Setelah kemudian kita mati itu apa? Oh ternyata buat sebagian orang itu merasa nek mati ya wis rampung urusane. Iya betul ya. Maka banyak orang yang ketika ditimpa masalah kemudian bunuh diri, merasa kalau sudah mati kemudian utangnya bali, serah bakal ditagih ya. Kemudian kan ditagih kok. Kalau sakit nggak sembuh, wis putus asa berobat kesana kemari nggak sembuh, ya wis akhirnya bunuh diri. Nauzubillah. Kenapa? Karena kita ini yakin bahwa kalau bagi seorang yang beriman yakin bahwa ketika kita ini mati itu bukan akhir kehidupan. Kenapa? Karena masih ada kehidupan sesudah mati. Dan ternyata di kehidupan sesudah mati itu Allah akan menanyakan kepada kita sejauh mana kita taat dengan aturan yang sudah diberikan sebelum kita di dunia ini. Itu hisab. Ada yang dikasih rezeki banyak, sehingga dengan banyaknya rezeki itu dia bisa membeli apapun. Pertanyaannya apakah Allah nggak nanya? Ditanya oleh Allah. Biar tak nanya rezeki, skondi biar itu dari mana? Karena ada rezeki yang halal, ada rezeki yang Insya Allah kalau memahami 3 ini, ya semoga dengan memahami 3 dengan benar, maka persoalannya bisa lebih jelas bahwa kita ini harus taat. Tidak ada sesuatu pun yang kecil yang akan diabaikan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini ini bukan sesuatu yang kecil. Kehadiran Bapak Ibu ini sesuatu yang besar. Oh yang kecil saja dilihat oleh Allah, yang besar apa lagi? Insya Allah menjadi hujjah Bapak Ibu sekalian nanti di hari akhir. Demikian. Yang pengapunten kalau ada hal yang salah. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustadz Ahmad Sudrajat atas ilmunya selama ini. Masya Allah, sudah 9 atau 10 tahun ya menemani kita semua jamaah pengajian ayam-ayam dalam suka dan duka. Dan kita selama ini juga nyuwun ngapunten belum pernah ngasih samu kepada Sudrajat. Semoga ilmunya selama ini, samu amplop maksudnya. Semoga ilmu beliau selama ini, keikhlasan beliau karena Allah Subhanahu wa taala, Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah info-info ya. Yang pertama adalah info donatur ayam-ayam bulan ini, bulan Juni tahun 2025.
Yang pertama adalah Ibu Hajah Yati, toko Lokajaya Elektronik RT 27 sebesar Rp250.000. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, semoga menjadi amal kebaikannya, amal soleh dan berkah usahanya. Yang kedua adalah Bapak Amin, terapi NTS RT 23 sejumlah Rp150.000. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan Allah berikan keberkahan. Yang ketiga adalah Pak Warto, Mbak Pia Diasti RT 23 berupa 2 box bakpia. Dan yang keempat Pak Eko Pamiluhono RT 23 roti kembang waru 2 box. Semoga para donatur senantiasa sehat dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Yang kedua, infak ayam-ayam pada kesempatan hari ini terkumpul sejumlah, Masya Allah, lumayan banyak ini, Rp387.500. Alhamdulillah. Ya jamaah, sampai membludak keluar ya, Alhamdulillah. Semoga menjadi amal soleh jamaah semuanya. Amin. Kemudian selanjutnya kami ucapkan matur nuwun sangat yang sebesar-besarnya kepada para artis Bumen dan sekitarnya, yaitu tim Sholawat Purbo Makuto yang dengan setia menemani kita pengajian pekan kedua ayom-ayom setiap bulan. Semoga menjadi amal soleh bagi seluruh tim Sholawat Purbo Makuto. Selanjutnya pengurus ayom-ayom meminta bantuan jamaah semuanya agar menjadi agen kebaikan. Apa itu? Sosialisasi pengajian ayom-ayom di setiap RT-nya masing-masing, atau ada grup PKK di kampungnya masing-masing, bisa di-share, atau grup RT dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Karena ser-seran jenengan, kemudian ada tetangga yang ikut. Karena ajakan kita, ada keluarga dan tetangga yang ikut. Tetangga, keluarga yang ikut itu, kita juga mendapatkan pahalanya. Kita dapat pahala, kita juga dapat pahala tetangga yang ikut. Gelem boten Bapak Ibu rahimakumullah. Iya, tolong kalau ada share-sharean itu tolong di-share lagi di grup-grup yang belum ada, supaya lebih banyak, lebih makmur dan lebih berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah agar tetap di tempatnya masing-masing, karena soto akan dibagikan ke tempat panjenengan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ridho, rahmat dan keberkahan kepada semua jamaah pengajian ayom-ayom. Amin. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah penutup yang akan disampaikan oleh tokoh kita, pembina sekaligus penasehat pengajian ayom-ayom, kepada Kiai Mbah Mulyadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, parang matur sekedhik saderengipun kula ngaturaken acara penutupan. Perlu dipun rasa digugu sik dingendikake Mas Iqbal tentang nami kula. Nami kula ora nggo kiai. Wong wis ora duwe nyai kok. Nyai ku anak. Nyai wedok. Matur nuwun. Kula sangat yakin bilih panjenengan sedaya wau nggatosaken sanget menapa ingkang dipun ngendikaken Mustaqito Bapak Ahmad Sudrajat. Lan insyaallah panjenengan dong-donge karena dijelaskan dengan sangat jelas dan gamblang. Nek lali takon. Al-insanu mahal kata wanisian jenis menungsa niku mbok putri musuh menen ya kanggonan lali. Kula dhewe ya sok lali. Salah sengipun Jos pemet sekedap
Kalau mau kita sudah sambut dipun dawuhi dening Ustaz Ahmad Jurasat inggih menika menapa kadawan taat dengan taat yang sepenuhnya. Kalau wonten yang Al-Qur'an menika dipun sebat wonten yang surat Ali Imran ayat 130 kalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimullaha wa atimur rasula la'alakum turhamun. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulullah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Sinten ingkang kepengin pikantuk rahmatipun Allah angkat tangan. Saya angkat tangan ora angkat rahmat. Alhamdulillah, sedaya angkat tangan. Berarti kita sedaya kepengin tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Syaratipun namung setunggal, taat dengan sebenar-benar takwa kepada Allah dan kepada utusannya. Sanggup nggih, Bu? Bapak? Alhamdulillah. Wabillahi mekaten ingkang dados atur kula sedang malih ngambali ngaturaken sangat ageng panuwun wonten ngersanipun Ustaz kita Bapak Ahmad Sudrajat. Kanthi atur jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsira. Mugi-mugi kesaenan ingkang sampun dipun paringaken saking Bapak Ahmad Sudrajat dhumateng kita sedaya Allah keparing paling melintu kanthi lelintu kang langkung kathah tur langkung sae langkung manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Samangke sak sampun dipun tutup katur wonten sanipun Pak Jono kula ngaturaken nyuwun dipun kumandangkan tasyakuran syukur sabu. Monggo kita pun tasirmen kariwasan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillah. Ah
Thank you.